Kamu pernah nggak sih lihat orang yang cuma bikin video lucu, sharing tips, atau review makanan di TikTok atau YouTube, tapi bisa beli rumah secara cash, liburan ke luar negeri, bahkan buka bisnis sendiri? Sementara itu, banyak karyawan yang kerja dari pagi sampai malam, gaji cuma cukup buat bayar cicilan dan bensin doang. Kok bisa ya? Tenang, ini bukan sulap. Di era digital creator ekonomi seperti sekarang, jadi konten kreator itu bukan cuma soal viral, tapi juga soal strategi. Data dari Influencer Marketing Hub tahun 2024 menunjukkan bahwa kreator dengan 100.000 pengikut aktif di TikTok atau Instagram itu bisa menghasilkan 30 hingga 100 juta rupiah per bulan. Bahkan lebih kalau mengerti monetisasi. Kok bisa segede itu? Karena konten kreator zaman sekarang itu bukan cuma ngandelin AdSense. Mereka juga punya banyak keran uang, mulai dari endorsement, kemudian affiliate marketing, jualan produk sendiri, sampai bikin kelas online. Bahkan menurut riset dari Signal Fire, lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia itu sekarang mengidentifikasi diri mereka sebagai konten kreator. Dan sebagian besar dari mereka itu menghasilkan lebih dari rata-rata gaji kantoran. Jadi kalau kamu masih mikir harus punya kantor besar untuk bisa menjadi kaya, mungkin kamu perlu upgrade mindset kamu. Karena sekarang cukup dengan HP, cukup dengan internet, dan ide kreatif, kamu bisa bangun bisnis yang bisa ngalahin gaji PNS, bahkan manajer sekalipun. Mana mungkin bro, itu kan cuman buat orang yang udah terkenal aja, atau gue kan orang biasa, mana bisa. Tahan dulu. Buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Karena di era digital seperti sekarang, kesempatan itu terbuka lebar buat siapa aja, siapapun. Asli, nggak bohong. Yang penting ada kemauan, ada strategi, dan pastinya take action. Ada tindakan nyata. Oke, sebelum kita masuk ke cara jadi konten kreatornya, kita bahas sedikit dulu kenapa sih kok rasanya jadi karyawan di zaman sekarang tuh ya gitu deh ya. Bukannya nggak bersyukur sih. Kerja itu ibadah memang, cari nafkah halal itu juga mulia. Tapi kita harus realistis juga. Jujur aja nih, berapa banyak dari kalian yang ngerasain kenaikan gaji signifikan setiap bulan? Seringnya kan ya naiknya tipis-tipis aja, kadang nggak nutupin inflasi atau kenaikan harga barang. Mau minta gaji naik lebih tinggi, prosesnya ribet, belum tentu di-approve. Kita nukerin waktu kita, 8 jam sehari, 5-6 hari seminggu, demi gaji yang udah ditentukan. Potensi penghasilan kita itu kayak dibatasi sama jam kerja dan jabatan. Susah buat scale up pendapatan secara drastis dalam waktu singkat, terutama kalau cuman ngandelin gaji. Kadang kerjaan jadi monoton, ya gitu-gitu aja gitu, membosankan. Mau coba hal baru atau ide gila, ya belum tentu bisa juga karena ada aturan kantor, birokrasi, atau mungkin bos yang kurang sportif. Kreativitas kita jadi bisa terkekang, apalagi sekarang Indonesia sedang terkena atau dilanda badai PHK massal. Bisa dibilang zaman sekarang itu nggak ada jaminan kerja aman selamanya. Perusahaan ya bisa bangkrut, restrukturisasi, atau ada teknologi baru yang bisa gantiin peran kita. Sekarang udah banyak perusahaan yang tutup seiring perkembangan teknologi yang udah semakin canggih. Udah banyak yang mengalami PHK. Oleh sebab itu, ketergantungan sama satu sumber income atau gaji itu lumayan beresiko. Gimana? Ada yang relate? Saya yakin banyak ya. Nah, inilah kenapa banyak orang itu mulai melirik dunia konten kreator. Ini bukan berarti langsung resign ya. Itu keputusan besar. Tapi ya sebagai alternatif, side hustle, atau bahkan jalan utama yang baru untuk meraih kebebasan finansial dan waktu. Tapi pertanyaan selanjutnya kan begini. Gimana caranya kita bisa mendapatkan cuan ratusan juta sebagai konten kreator? Itu pertanyaan besar, itu pertanyaan penting buat kita. Sekali lagi, kok bisa sampai ratusan juta? Ya bisa, kita bisa mendapatkannya dari berbagai sumber, misalnya dari iklan, endorsement, affiliate marketing, jualan produk sendiri, membership atau langganan dari fans berat kamu yang mau membayar langganan bulanan untuk mendapatkan konten eksklusif dan akses lebih awal. Ada juga dari donasi dan jasa atau freelance. Itu semua adalah sumber yang bisa mendatangkan uang ratusan juta kalau kamu jadi konten kreator. Bayangin aja kalau kamu bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa sumber ini sekaligus. Misalnya dapat AdSense, ada 2-3 brand endorsement jalan, plus jualan e-book dikit-dikit. Kebayang kan potensinya?
Ratusan juta sebulan itu bukan hal mustahil buat para konten kreator yang udah established dan punya strategi bagus. Udah kebayang kan potensinya kan? Nah, sekarang gimana cara mulainya? Tenang, nggak perlu modal gede atau peralatan canggih dulu kok. Ada HP. HP kamu itu udah cukup banget buat start, buat mulai. Langkah pertama, kamu harus menemukan niche kamu. Ini langkah penting. Apa yang kamu suka banget? Hobi, keahlian, topik yang bikin kamu semangat ngomongnya berjam-jam. Gaming, ada masak, make up, otomotif, tanaman hias, finansial, parenting, komedi, apa aja. Apakah topik-topik itu ada peminatnya? Coba riset dikit-dikit, lihat di YouTube atau TikTok. Topik ini banyak dicari orang atau enggak? Ada kreator lain atau enggak nih di niche ini? Terus temukan apa keunikan kamu. Gimana cara kamu bisa berbeda dari yang lain? Mungkin gaya penyampaian kamu yang lucu, analisismu yang lebih mendalam, visualmu yang lebih estetik, atau apa? Cari angle unik kamu sendiri. Setelah niche ketemu, langkah berikutnya yang harus kamu lakukan adalah memilih platform utama. Nggak usah serakah main di semua platform sekaligus di awal. Fokus 1-2 platform dulu. Kalau kamu suka ngomong panjang lebar dan visual, maka YouTube pilihannya. Kalau suka yang singkat, cepat, dan viral, ya TikTok atau Reels yang paling tepat. Kalau suka visual yang estetik dan bercerita, kamu harus pakai Instagram. Kalau kamu suka nulis, ya kamu bisa pakai blog. Kalau suka ngobrol doang, ya pakai podcast. Ini adalah platform utama yang harus kamu pilih. Kemudian setelah itu mulailah untuk bikin konten. Artinya ya take action. Di tahapan ini konsisten itu kunci. Nggak harus tiap hari sih, tapi buat jadwal yang rutin. Misal seminggu sekali di YouTube, kemudian 3 kali seminggu di TikTok. Yang penting jalan terus. Di tahap ini, kamu juga harus memperhatikan kualitas konten kamu. Kontenmu itu harus ngasih sesuatu, ngasih value ke penonton. Entah itu hiburan, informasi, inspirasi, atau solusi atas sebuah masalah. Jangan asal bikin konten. Terus pelajari basic skill. Nggak perlu jadi expert, tapi pelajari dikit-dikit soal ngerekam video atau audio. Pakai HP aja dulu itu nggak masalah. Cari pencahayaan yang bagus dan suara usahakan yang jernih atau jelas. Kemudian lakukan editing simple. Potong bagian-bagian yang nggak perlu. Tambahin musik dikit terus kasih teks atau subtitle. Yang terakhir bikin judul dan thumbnail yang menarik. Ini penting banget buat narik orang untuk ngeklik, untuk nonton. Dan yang paling penting, mulai aja dulu. Start. Konten pertamamu itu mungkin nggak sempurna, itu udah pasti. Tapi itu wajar. Yang penting itu mulai. Nanti sambil jalan diperbaiki. Done is better than perfect. Setelah konsisten upload, nanti yang lain kan bakal ikut. Termasuk ya followers dan kemudian monetisasi. Sekarang biar fair, saya juga harus kasih tahu sisi lainnya. Jadi konten kreator itu nggak selamanya indah kayak yang ada di Instagram. Ada tantangannya juga, yaitu terutama butuh kerja keras dan konsistensi. Sekali lagi saya ulang, kerja keras dan konsistensi. Ingat, ini bukan cara cepat kaya. Butuh waktu, tenaga, dan pikiran buat riset ide, bikin konten, ngedit, promosi, dan melakukan interaksi. Apalagi kalau kamu itu masih sambil kerja kantoran. Terus yang juga harus kamu ingat adalah penghasilan yang nggak pasti. Apalagi kalau masih di awal-awal. Bisa jadi bulan ini dapat banyak, tapi bulan depan dikit bahkan nggak ada. Nggak kayak gaji yang udah fix tiap bulan. Tantangan berikutnya adalah algoritma platform yang berubah-ubah. Kadang view itu bisa tiba-tiba naik atau turun drastis karena algoritma YouTube, TikTok, atau Instagram yang ganti. Itulah sebabnya kita harus terus belajar dan beradaptasi. Kemudian ini teman-teman, kalau kamu udah sering konten, seiring waktu itu bakal banyak komentar negatif atau haters. Itu bisa banget terjadi karena nggak semua orang bakal suka konten kamu. Jadi kamu harus siapin mental untuk ngadepin komen julid atau nggak ngenakin. Tantangan selanjutnya adalah kehabisan ide atau kreatif block. Itu udah pasti ada masanya kamu ngerasa buntu, blank, nggak tahu mau bikin konten apa lagi. Dan karena harus terus kreatif dan konsisten, kadang juga bisa capek banget secara fisik dan mental. Tantangan ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kamu siap. Semua profesi itu pasti ada plus dan minusnya kan. Yang penting kalau kamu udah niat, udah siap, hadapi aja tantangan ini sebagai bagian dari proses belajar dan bertumbuh kamu. Jadi kesimpulannya gimana? Gaji karyawan
kawan, itu emang punya keterbatasan, tapi dunia konten kreator itu nawarin potensi penghasilan yang gede banget, bahkan bisa sampai ratusan juta, plus kebebasan berekspresi dan ngatur waktu sendiri. Apakah ini gampang? Enggak juga. Butuh kerja keras, butuh strategi, butuh konsistensi, dan mental baja, mental yang kuat. Tapi apakah ini worth it untuk dicoba? Banget ya, banget, worth it banget. Apalagi kalau kamu punya passion dan pengen punya sumber penghasilan tambahan atau bahkan jalan karir baru. So, buat kamu yang udah lama kepikiran pengen jadi konten kreator atau baru aja tercerahkan setelah nonton video ini, pesan saya cuma satu, mulai aja dulu, start. Jangan kebanyakan mikir, tarso, maksudnya ntar besok. Jangan terlalu banyak mikir, langsung action. Ambil HP kamu, tentuin niche yang kamu suka, rekam video pertamamu, atau tulis artikel pertamamu. Take the first time. Saya pengen denger nih dari kalian, siapa di sini yang udah jadi konten kreator? Atau siapa yang jadi pengen nyoba? Coba dong komen di kolom komentar di bawah, kamu pengen bikin konten tentang apa? Siapa tahu kita bisa saling support, bisa saling bantu. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, dan yang paling penting subscribe channel Lativianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya seputar cuan online, kemudian pengembangan diri, teknologi, dan apapun yang bakal kita bahas nanti. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga mencerahkan dan ngasih semangat baru buat kalian semua, buat kalian yang sedang berjuang untuk mencari cuan, apalagi cuan ratusan juta. Ingat, potensi kamu itu nggak terbatas sama slip gaji bulanan. Explore, coba hal baru, dan siapa tahu jalan jadi konten kreator ratusan juta itu memang buat kamu. Saya Lativianto, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.